Hai, ketemu lagi bareng gua di Erza Story. Kali ini gua mau mengulas cerita dari film yang disutradarai sama Mamang M. Night Shyamalan, sang sutradara yang terkenal dengan plot twist dalam film-filmnya. Salah satu film yang terkenal ada yang berjudul Split tahun 2017. Nah, pada tahun 2024 ini, beliau kembali dengan film terbarunya yang berjudul Trap. Yang mana film ini nyeritain tentang penyelenggaraan sebuah konser musik dari penyanyi terkenal, yang ternyata konser tersebut merupakan skenario untuk menangkap seorang pembunuh berantai. Nah, apakah tujuannya berhasil dan bagaimanakah nasib si pembunuh tersebut? Apakah tertangkap ataukah tidak? Entahlah. Buat yang penasaran dengan cerita lengkapnya dan males nonton filmnya secara keseluruhan, maka tinggal simak video ini sampai habis. Dan mari masuk saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sang tokoh utama kita, yaitu si bapak dan anaknya bernama Cooper dan Riley yang hendak menghadiri sebuah konser bintang terkenal bernama Lady Raven. Nah, Cooper ini merupakan sosok bapak yang ternilai sangat baik oleh keluarganya, terutama oleh Riley, sang anak perempuan ini. Dia rapi, dia bersih, teliti, taat aturan, dan tentunya sayang dengan keluarganya. Pokoknya sosok bapak yang baik dan idaman lah. Buktinya Cooper juga memberikan tiket konser ini sebagai hadiah ketika Riley mendapatkan nilai bagus di sekolah. Singkat cerita, masuklah mereka ke lokasi konser. Namun si Cooper ini sedikit merasa aneh dengan pengamanan di sana karena banyak sekali tim SWAT yang berjaga di luar, kayak mau nangkep teroris gitu. Terus pas mereka menempati kursi, terlihat banyak sekali para polisi yang menjadi tim keamanan. Dan jumlah mereka terlalu banyak jika cuma buat mengamankan acara tersebut. Singkat cerita, dimulailah konser tersebut dengan lagu pertama. Pas penyanyinya keluar menampakkan diri, wah, para penonton pun sebagai fans heboh luar biasa, tak terkecuali Riley. Melihat sang anak begitu antusias dan bahagia tentunya membuat Cooper juga merasa senang dong. Masuk ke lagu yang kedua, Cooper sepertinya kebelet untuk buang air sehingga dia bilang ke anaknya mau ke toilet dulu. Pas masuk ke toilet, dia bukannya buka celana, justru malah buka aplikasi kamera CCTV di HP-nya. Dan di dalam kamera tersebut terlihat seorang pria yang tengah disekap di sebuah ruangan. Dia ini bernama Spencer. Ternyata di balik karakter super baik yang diperlihatkan di depan orang-orang, termasuk keluarganya, Cooper adalah seorang pembunuh berantai yang dikenal sebagai The Butcher atau si penjagal yang sudah memangsa 12 korban. Di luar gedung tersebut terlihat anggota FBI bersenjata lengkap baru saja sampai di sana dan langsung membentuk formasi untuk mengepung sekeliling gedung. Kembali ke Cooper yang setelah keluar dari toilet dan hendak kembali ke kursi penonton, ia bertemu dengan emak dari teman Riley bernama Jody. Nah, mereka ini saling kenal bukan karena anaknya satu sekolahan saja, tapi karena Riley kerap dirundung oleh si Jody. Jadi Cooper agak sedikit acuh tak acuh pas disapa. Setelah itu Cooper lanjut kembali ke sisi Riley. Nah, pas itu dia melihat ada seorang penonton pria dewasa yang ditarik sama beberapa orang polisi. Di sini Cooper sepertinya mulai merasakan kecurigaan. Jangan-jangan para polisi tersebut sedang mencari dia. Nah, pas jeda konser, Cooper ngajak Riley buat beli merchandise. Lalu sampailah di stand merchandise itu, Riley pengen salah satu baju yang mana baju itu diinginkan juga sama orang lain. Sementara stoknya cuma satu, jadi perebutan tuh. Lagi dan lagi, Cooper memperlihatkan wajah bijaknya dengan menyarankan agar Riley mengalah saja dan merelakan baju itu dibeli sama orang lain. Si pelayan pun yang bernama Jamie terkagum-kagum dengan sikap bijak Cooper, soalnya di zaman sekarang gitu loh, jarang-jarang ada orang yang bijak seperti dia. Melihat sebuah kesempatan, Cooper sengaja bertanya sama Jamie di saat banyak pembeli yang lagi antri. Tentunya bertanya kenapa banyak sekali para polisi yang berjaga. Nah, daripada gak enak sama si Cooper yang nanya, terus banyak pula pembeli yang antri, Jamie bilang kalau para FBI sebetulnya lagi gagal. Yang kabarnya datang ke konser dan sebenarnya konser ini merupakan skenario jebakan buat nangkap si penjagal tersebut. Dia juga bilang kalau seluruh pintu keluar gedung ini sudah dijaga, jadi tidak ada jalan keluar. Kecuali mungkin di belakang panggung masih ada, katanya.
Sebetulnya Jamie nggak boleh ngebocorin informasi itu, tapi ya karena gak enak sama si Cooper, juga udah banyak pelanggan yang antri, jadi dia cepet-cepet ngasih jawaban itu biar si Cooper cepet pergi. Jamie berpesan juga agar Cooper kembali ke sana beberapa saat lagi, soalnya stok baju bakal datang dan dia berjanji bakal nyisakan 1 buah buat Riley. Sampai di sini ternyata kita bisa tahu ya, kalau Cooper juga sangat cerdas karena bisa memanfaatkan berbagai momentum buat ngorek informasi dari orang nggak dikenal. Tapi setelah mendengar semua informasi itu, Cooper mulai sedikit beralasan pada Riley, ngajak cari makanan yang dia suka, bolak-balik ke sana kemari, lihat-lihat situasi sambil mencari celah untuk bisa keluar dari gedung itu. Ia juga membuat sedikit keributan dengan mendorong seseorang hingga jatuh dari tangga lalu mengamati pintu keluar. Dan karena di luar sudah dipenuhi oleh polisi lokal dan juga FBI, ia lantas ngajak Riley kembali ke kursi penonton sambil memikirkan rencana lain. Beberapa saat kemudian, Cooper hendak pergi dari kursi penonton dengan alasan mau memeriksa stok baju yang diinginkan Riley. Itu sudah datang atau belum? Lalu Cooper menemui Jamie dan ternyata stoknya sudah ada. Cuma karena masih di ruangan penyimpanan, jadi mereka harus pergi bersama untuk mengambilnya. Lalu di saat ada kesempatan, Cooper mencuri kartu akses ruangan dari saku Jamie. Karena tidak mungkin kan selama mereka pergi itu diam-diaman, apalagi si Jamie ini lumayan bawel juga, maka terjadilah percakapan di antara mereka, dari mulai Jamie bertanya seputar pekerjaan Cooper yang seorang pemadam kebakaran, dan Cooper juga memancing pembicaraan agar mengarah ke informasi mengenai perkembangan penangkapan si penjagal. Nah, karena si Jamie bawel dan juga dia beranggapan kalau Cooper ini adalah sosok panutan yang baik, jadi dia tidak ragu membicarakan informasi itu. Dari mulai seluruh karyawan yang ada di dalam gedung ini sudah diinstruksikan untuk membantu dalam penangkapan. Bahkan mereka juga diberikan pelatihan khusus. Dan tidak kalah penting lagi, ternyata mereka memiliki kode khusus untuk diucapkan bila mana dia dicegat oleh polisi. Cooper juga bertanya kalau kode itu apa sambil bicara sok peduli. Kayak misal, jangan diucapkan jika itu bisa membuat kamu dalam masalah. Nah, karena Jamie ini sudah percaya sama Cooper, jadi dia pun dengan santainya memberitahukan kode tersebut, yakni Hamilton. Jadi kalau dicegat sama polisi terus ditanya kode, tinggal ucapkan saja Hamilton. Wah, di sini Cooper benar-benar dapat informasi eksklusif ya. Setelah itu mereka pun berpisah, Jamie kembali ke stan dan Cooper jalan-jalan sambil nyari informasi lain. Ia kemudian masuk ke ruangan tim FBI dengan berpura-pura memeriksa ketersediaan kopi. Balik-balik dari sana, dia ngambil salah satu HT walkie-talkie milik salah satu anggota. Pas keluar dari ruangan itu, ia kembali bertemu dengan emaknya si Jody. Lalu tak lama kemudian, ada sebuah keributan, di mana para polisi menangkap seorang pria yang entah siapa itu, disusul dengan datangnya anggota FBI, yang salah satunya adalah wanita lansia yang sudah berambut putih, bernama Josephine Grant, yang entah peran di FBI-nya sebagai apa. Singkat cerita, Cooper sudah berada di kursi penonton dan memanfaatkan gelapnya ruangan itu untuk memakai peralatan HT yang diambilnya tadi. Pas dipakai, ternyata kebetulan sedang ada komunikasi antar petugas FBI. Pertama, Dr. Grant mengatakan kalau pria yang mereka tangkap barusan itu bukanlah si penjagal, melainkan seorang kriminal biasa yang panik. Sedangkan dia merasa kalau si penjagal itu masih ada di dalam gedung dan tidak panik, melainkan masih tenang sambil mencari jalan untuk keluar. Wah, ternyata informasi dari si nenek itu benar-benar terbukti cuy. Soalnya Cooper masih joget-joget santai saja sambil mendengarkan lagu dan juga mendengarkan mereka ngobrol. Kemudian pusat komando mengatakan kalau mereka memiliki informasi ciri-ciri dari si penjagal bahwa dia itu berperawakan tinggi, kulitnya putih dengan tato di lengan kanannya, dan ternyata informasi itu memang akurat sesuai dengan ciri-ciri si Cooper. Untuk menutupi tato di lengannya, Cooper mengambil dan memakai merchandise gelang milik orang lain. Lalu Cooper pergi keluar lagi untuk terus mengumpulkan informasi sambil menjalankan rencana pelarian yang sudah ada dalam benaknya, seperti berniat membuat kericuhan dengan hendak menekan alarm kebakaran.
Namun rencana tersebut sudah diprediksi oleh Dr. Grant. Bahkan menurut Grant, jika situasi tersebut terjadi, maka petugas hanya boleh memberikan jalan keluar untuk seorang perempuan dan anak-anak saja. Mendengar hal itu, Cooper pun membatalkan rencana dia untuk menekan alarm tersebut, lalu pergi ke lantai atas dan mengamati seluruh pintu yang kini di setiap pintu sudah ada yang menjaga, sehingga hal itu benar-benar membuat Cooper terperangkap. Namun ya, si Kopet ini memang benar-benar cerdas. Dia bikin kericuhan kecil di resto makanan cepat saji dengan meletakkan botol soda di penggorengan hingga meledak membuat salah satu pegawai perempuan menjadi korbannya. Hal itu membuat para penjaga di pintu sibuk menolong dan Cooper bisa masuk ke pintu yang mengarah ke atap dengan memakai celemek seperti pegawai resto. Ternyata di atap juga ada anggota tim SWAT yang berjaga yang langsung menghampiri dan bertanya, "Kenapa kamu pergi ke sini?" Si Cooper ini ternyata jago akting juga, menjawab dengan ekspresi meyakinkan seperti benar-benar pegawai resto. Ia mengaku kalau pergi ke atap itu mau cari angin sebab merasa panik saja gara-gara ada rekan kerjanya yang kecelakaan di dapur resto. Lalu dia menanyakan kode. Karena Cooper sudah tahu kode yang dimaksud, ia langsung mengucapkan. Sehingga si mamang petugas langsung percaya dan membiarkan Cooper kembali. Sebelum masuk, Cooper memberanikan diri untuk bertanya tentang nenek berambut putih yang bersama FBI. Petugas pun bilang kalau dia itu adalah seorang profiler andal yang sudah menangkap 10 kriminal seperti si penjagal. Setelah itu, Cooper kembali menonton konser bareng Riley sambil memikirkan cara bagaimana keluar dari sana. Kemudian Riley bilang, kalau di lagu selanjutnya, panitia konser akan memilih salah satu penonton untuk naik ke panggung dan nyanyi bersama, bahkan yang terpilih ini bisa mendapatkan akses masuk ke belakang panggung. Wah, dengar itu, si Cooper kayak dapat pencerahan dan pastinya dia ingin Riley lah yang terpilih sehingga mereka masing-masing dapat diuntungkan. Anaknya bisa ketemu sang idola dan Cooper juga bisa melihat situasi belakang panggung, siapa tahu ada jalan keluar gitu kan. Nah, untuk mewujudkan itu, Cooper mendekati salah satu panitia yang setelah ngobrol sedikit, kebetulan ternyata dia ini masih saudara dari Lady Raven, sebut sajalah dia ini Jamal. Si Cooper bilang kalau anaknya itu, Riley, baru sembuh dari leukemia dan karena ia ngefans sama Lady Raven, jadi Cooper membelikan tiket konser ini. Pokoknya Cooper tak ragu menceritakan omong kosong demi menarik simpati dari si Jamal. Karena tersentuh dengan cerita bohong itu, Jamal langsung bertanya nomor kursi Riley dan akhirnya Jamal CS mendatangi serta memilih Riley untuk menjadi salah satu penonton yang akan naik ke panggung. Memang si kampret ini cerdas bener. Dibawalah mereka itu untuk bersiap dan diberi name tag agar bisa lewat dari para penjaga. Singkat cerita, Riley pun mulai masuk ke panggung. Sementara itu, Cooper seperti biasa mengamati situasi termasuk mengamati Dr. Grant yang berada tepat di bawah samping kanannya. Seperti biasa juga, dia memanfaatkan apapun yang bisa dianggap peluang seperti ada orang sakit kemudian langsung membawanya ke tempat pengobatan, sehingga hal itu memperlihatkan citra baik dirinya di depan orang-orang. Setelah Raven menyanyikan lagu terakhir, Cooper juga diperbolehkan melewati jalur belakang atau jalur ofisial untuk keluar gedung. Sampai di ruang ofisial, mereka tak langsung keluar, lebih dulu melihat para idola yang lalu lalang termasuk Raven serta si Batang ini nih, si Batang. Lama kemudian, panitia cewek ini memberikan petunjuk pada mereka, jika mereka hendak keluar, maka tinggal melewati jalur yang ditunjukkan saja. Cuma, selain dari Lady Raven dan orang terdekatnya, maka untuk yang lain itu terpaksa harus diperiksa terlebih dahulu oleh petugas penjaga. Situasi itu tentu membuat Cooper benar-benar terjebak seperti tikus, gak bisa pergi kemana pun dari ruangan itu. Lalu karena sudah seperti itu, Cooper berpikir keras lagi, apa ya yang bisa dilakukan untuk bisa keluar dari sana? Kebetulan pas itu Raven menyapa Riley dan Cooper meminta ngobrol sebentar dengan Raven. Ternyata Cooper menjalankan rencana yang paling beresiko dan satu-satunya rencana terakhir dia. Pertama perlu diketahui kalau Raven ini merupakan bagian dari rencana karena dia juga tahu kalau konsernya sekarang sedang digunakan untuk menangkap si penjagal. Di ruangan itu Cooper mengakui kalau dirinya adalah si penjagal dengan memperlihatkan seorang pria bernama Spencer yang sedang disekap di sebuah ruangan.
Ruangan itu dilengkapi sebuah tabung berisi gas karbon monoksida yang mana jika karbon itu terlepas, maka akan membuat Spencer tewas seketika dalam 5 menit. Nah, Cooper memberikan pilihan ke Raven, jika dia tertangkap, maka Spencer akan tewas karena tabung monoksida yang dipasang itu bisa terbuka hanya dengan menekan tombol di HP Cooper. Sebaliknya, jika Raven ingin Spencer selamat, maka dia harus membawa Cooper dan Riley masuk ke mobil limusinnya sampai keluar dari situasi saat ini. Raven yang baik ini pun memilih yang kedua karena tak ingin Spencer celaka. Setelah mereka keluar dari gedung dengan jarak yang lumayan agak jauh, Cooper meminta Raven untuk menurunkan mereka. Karena tak ingin membiarkan Cooper lepas begitu saja, Raven menawarkan diri pada Riley untuk mengantarkan mereka sampai ke rumahnya. Dan tentu saja tawaran itu sangat membuat Riley antusias. Mom said yes. Mom said yes. Singkat cerita, mereka telah sampai di lokasi dan Raven berkenalan dengan keluarga Cooper. Ada sang istri bernama Rachel, si adik bernama Logan. Terus mereka mempersilahkan Raven masuk ke rumah untuk sedikit ngobrol dan memakan cemilan. Pada waktu itu, Raven mengarahkan obrolan mereka ke isu mengenai si penjagal. Raven mencoba mencari celah dari obrolan itu. Dia bilang kalau 2 minggu lalu dia dihubungi oleh agen FBI mengenai kemungkinan kalau si penjagal bakal datang ke konser Raven dan mereka meminta Raven untuk bekerja sama dalam proses penangkapan. Prediksi FBI itu didasarkan pada penemuan potongan kwitansi pembelian tiket konser yang ditemukan di sebuah ruangan kosong yang dicurigai milik si penjagal. Karena obrolan itu sudah mulai berbahaya, maka Cooper berusaha membuat Raven pergi pada saat itu juga. Namun sebelum itu, Raven menawarkan diri untuk bernyanyi bersama Riley menggunakan piano. Lalu setelah selesai, Raven merebut HP Cooper dan pergi ke toilet mengurung diri. Use your dad's phone. Phone back now. Cooper? I need my phone. Dad. Di sana, Raven membuka aplikasi pemantau ruangan penyekapan, lalu dia berkomunikasi dengan Spencer. Dia menjelaskan siapa dia dan hanya bisa membantu dengan kondisi yang terbatas. Spencer diminta menjelaskan ingatan terakhir pas dia diculik. Mau itu lokasi, bangunan, warna, atau apapun itulah yang dia ingat. Spencer sambil panik bilang kalau dia sepertinya turun di dekat patung singa yang rusak dan masuk ke ruangan dengan pintu berwarna biru. Nah, setelah itu Raven mengakhiri komunikasi dan segera live streaming terus meminta keterangan daripada viewers mengenai ciri-ciri lokasi dan bangunan yang dia jelaskan sesuai keterangan dari Spencer. Lalu meminta siapapun yang tahu dengan lokasi tersebut agar segera ke sana dan menyelamatkan orang yang disekap di dalamnya, dan Raven juga menghubungi sopirnya untuk segera menghubungi polisi. Tak lama setelah itu, Cooper berhasil membuka pintu toilet tersebut dan dengan tenangnya meminta HP-nya dikembalikan. May I have my phone? Setelah tahu kalau Spencer ternyata sudah tidak ada di ruang penyekapan, Cooper langsung mengganti target yang tak lain adalah Raven. Go to the far wall, please. Pas mau dibawa menggunakan mobil, ternyata di luar sudah ada keluarganya. Oleh karena itu, dia melepaskan Raven dan berpesan pada Riley kalau di sekolahnya akan baik-baik saja. Setelah itu, dia menutup garasinya mengurung diri untuk menjalankan rencana yang lain. Tak lama setelah itu, para FBI segera datang ke sana. Tanpa banyak komando, langsung mengepung dan bersiap menyergap ke dalam rumah. Di saat yang bersamaan, Cooper dengan begitu tenang melakukan sesuatu seperti menyingkirkan barang-barang untuk membuka terowongan rahasia yang mengarah ke tempat lain. Di lain sisi, Dr. Grant memberikan komando agar membawa dan menjauhkan warga non-personil dari TKP. Keluarga dibawa dengan mobil polisi dan Raven dibawa menggunakan mobil limusinnya, cuma untuk sopir diganti oleh salah satu dari tim SWAT. Di waktu yang bersamaan, ketika personil sudah menggeledah rumah, ternyata tidak ada satupun tanda-tanda keberadaan Cooper. Ditambah ada satu personil yang tumbang. Diduga Cooper sudah kabur melewati terowongan rahasia. Singkat cerita, hari pun mulai gelap dan Raven sudah bergerak jauh dari TKP. Pas di tempat yang gelap dan tempat sepi, tiba-tiba sang sopir menghentikan mobilnya dan menghampiri Raven yang duduk di kursi belakang tersebut. Alangkah terkejutnya dia ketika tahu kalau sopir tersebut adalah Cooper yang menyamar menggunakan perlengkapan tim SWAT. Kemudian karena tak sempat melawan, Raven berakhir diikat menggunakan borgol pada bagian mobil tersebut. Tujuannya mungkin biar dia tidak bisa kabur kemana-mana sebab Cooper hendak membawanya ke tempat persembunyian di sekitar daerah itu. Setelah itu Cooper kembali melanjutkan mobil tersebut sampai suatu ketika dia terjebak sebuah kemacetan.
Hal itu kemudian membuat celah untuk Raven mengekspos diri. Setelah warga tahu kalau di dalam mobil limousine tersebut ada Raven, mereka pun berbondong-bondong mengerubungi mobil tersebut. Terlebih pada waktu itu, Raven juga berhasil melepaskan diri dari kekangan. Di saat bersamaan, Cooper yang merasa sudah tidak ada harapan lagi, memutuskan untuk melepaskan baju SWAT-nya dan menata baju itu di bangku sopir agar terlihat seperti perawakan manusia. Sementara dia sendiri keluar dari mobil sambil menyamar menggunakan baju lain. Tak lama para FBI tiba di sana, namun tidak mendapatkan apapun karena memang pergerakan Cooper ini lebih cepat dari mereka. Dr. Grant kemudian kembali ke rumah Rachel sembari memberikan penawaran perlindungan. Namun Rachel menolak hal itu dan memutuskan untuk tetap berada di rumah yang entah tujuannya buat apa. Setelah Dr. Grant pergi, Rachel kemudian memasak air lalu dia dikejutkan dengan keberadaan Cooper tepat di belakangnya sambil duduk. You always do that. Kedatangan Cooper itu ternyata bermaksud memastikan sesuatu. Berdasarkan intuisinya, Cooper merasa kalau jebakan penangkapannya bukan semata-mata karena FBI menemukan bukti konkret kalau Cooper akan datang ke konser, melainkan ada seseorang yang sengaja memberikan petunjuk pada FBI, dan orang tersebut tak lain adalah istrinya sendiri, yaitu Rachel. Mendengar hal itu, Rachel tak bisa lagi mengelak, dan kalaupun bisa, maka Cooper tetap tidak akan percaya. Jadi ya dia mengaku saja kalau yang dikatakan Cooper itu benar. Semua berawal dari kecurigaan Rachel yang menyangka kalau Cooper itu selingkuh sebab selalu pulang larut malam dan menemukan sebuah perhiasan. Lalu pada satu waktu, dia mengikuti Cooper sampai ke rumah rahasia di daerah Brewster yang biasa digunakan untuk berpikir dan membuat rencana. Nah, karena penasaran dengan rumah tersebut, akhirnya Rachel kembali ke sana di lain waktu. Lalu masuk ke dalam tapi tidak menemukan apapun. Namun dia ini memutuskan untuk meletakkan potongan kwitansi pembelian tiket konser Lady Raven agar terlihat seperti Cooper meninggalkan jejak atas kesalahannya. Lalu Rachel menghubungi polisi dan mengatakan mungkin ruangan itu adalah milik si penjaga. Nah, dalam hal ini kan Rachel sebetulnya sudah mencurigai kalau Cooper ini adalah si penjagal. Perasaan tersebut sebetulnya tidak tumbuh tanpa alasan ya. Jadi sebelumnya, Rachel pernah mencium aroma tertentu yang biasa berada di rumah sakit. Mungkin semacam obat bius lah. Terus Rachel juga pernah menyaksikan Cooper membuat sebuah kebohongan yang begitu sempurna pada tetangga mereka. Dan bagi Rachel, hal itu cukup membuatnya merinding. Sebab kebohongan yang dibuat oleh Cooper itu terasa sangat meyakinkan. Dan tidak mungkin ada orang yang tahu kalau dia sedang berbohong. Hal itu membuat Rachel lebih percaya kalau Cooper tidak berselingkuh, melainkan kalau dia ini lebih condong seperti orang yang mengerikan, sosok yang dirasa cocok sebagai seorang psikopat. Setelah pengakuan itu, lantas Cooper hendak menghabisi Rachel pada saat itu juga. Namun dengan ekspresi ketakutan, Rachel membujuk agar mereka memakan kue pie sisa Riley terlebih dahulu. Dan setelahnya, Rachel akan pasrah dengan apapun yang dilakukan Cooper terhadapnya. Lalu Cooper mengabulkan permintaan tersebut. Sambil makan kue itu, Cooper bilang kalau dia benar-benar sadar dengan kelainan pada dirinya. Namun rasa sayang dia pada kedua anaknya benar-benar begitu nyata. Sementara itu, Cooper merasa sangat begitu marah pada Rachel sebab karena dialah polisi sampai mengejarnya. Dan hal itu tentu membuat dia tidak akan bisa dekat lagi dengan kedua anaknya. Tidak akan bisa melihat perkembangan mereka, senyum mereka. Di suapan terakhir potongan kue itu, ternyata Cooper menyadari ada yang salah dengan kondisinya dan ternyata Rachel telah menaruh obat bius pada kue yang dimakan oleh Cooper. Obat bius itu dia dapatkan dari tas milik Cooper yang mana obat tersebut adalah sesuatu yang biasa digunakan Cooper untuk membius targetnya. Kondisi Cooper yang mulai melemah dimanfaatkan oleh anggota FBI hingga akhirnya Cooper pun bisa ditangkap dengan mudah. Lalu sebelum Cooper dimasukkan ke dalam kendaraan polisi, dia terlebih dahulu menegakkan sepeda anaknya, mungkin sebagai bentuk perhatian dia terhadap sang anak. Setelah itu, dia dimasukkan ke dalam mobil untuk selanjutnya dibawa. Di tengah perjalanan, Cooper mengeluarkan sebuah kawat jari-jari sepeda dari dalam lengan bajunya, yang mana kawat tersebut dia ambil dari jari-jari sepeda anaknya pas sebelum dia dimasukkan ke dalam mobil.
Lalu dia menggunakan kawat itu untuk membuka seluruh borgol di tubuhnya sambil tersenyum menyebalkan. Dan film pun berakhir. Jadi pada akhirnya, Cooper mungkin kabur dan terbebas dari hukuman, melakukan penjagalan lagi dan lagi. Entahlah, mungkin itu saja cerita untuk film kali ini. Secara keseluruhan ceritanya sederhana dan mudah dipahami, jadi untuk mengikuti alur ceritanya tidak memerlukan level berpikir tingkat tinggi, dan tentunya cocok dengan kita sebagai warga Konoha. Ya, begitu saja untuk kali ini ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.